video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Aku. Ya. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Ibu. Oke. Semoga cepat sembuh ya yang sakit. Oke, sebelum mulai pelajaran Ibu ada stripping ya. Kalau misalnya Ibu bilang satu, tepuk satu. Kalau misalnya Ibu bilang dua, tepuk dua. Tiga, tepuk tiga. Empat, tepuk empat. Lima, tepuk lima. Di situ tepuk tangan ya. Oke, paham? Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baiklah, sudah pada semangat belum nih? Udah. Kalau misalnya kalian udah semangat, Ibu akan mulai pelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya kalian sudah belajar belum teks narasi? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan teks narasi. Jadi teks narasi itu adalah teks cerita suatu peristiwa pengalaman yang disusun secara konkret atau tersusun. Tujuannya apa? Memberikan pengalaman, kemudian memberikan hiburan, memberikan pesan atau amanat kepada pembaca. Kemudian, teks narasi juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama mempunyai tokoh. Yang kedua mempunyai peristiwa atau pengalaman. Yang ketiga tersusun secara konkret atau berurutan. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Kemudian selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama itu ada orientasi. Yang kedua ada peristiwa pengalaman. Yang ketiga ada penutup. Jadi orientasi itu adalah awal cerita. Ya, memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Kemudian ada peristiwa atau pengalaman atau
menceritakan kejadian yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga itu ada penutup, menceritakan akhir cerita atau memberikan pesan. Sebelum Ibu memberikan tugas ke kalian, Ibu akan memberikan contoh teks narasi terlebih dahulu. Pada hari Minggu, Dika dan orang tuanya pergi ke pantai. Kemudian Dika bermain pasir dan berenang di pantai, dan orang tuanya makan di saung. Setelah Dika bermain pasir dan berenang, Dika dan orang tuanya bersiap-siap membereskan tempat makanannya dan siap-siap untuk pulang. Jadi teks narasi yang Ibu contohkan, apa orientasinya? Coba silahkan Iki. Tokohnya siapa? Dika sama orang tuanya. Oke. Tempatnya? Pantai. Oke. Terus Penutupnya apa? langsung pulang. Oke, dan siap-siap untuk Pulang. Oke. Kemudian ada peristiwa, pengalamannya apa? Peristiwanya apa? Menceritakan bermain di pantai. Di pantai. Kemudian akhir ceritanya, penutupnya apa? Bersama-sama pulang. Oke. Jadi udah paham nih Ibu yang Ibu contohkan? Ibu. Jadi sekarang kalian ada tugas dari Ibu, buka buku LKS halaman 27. Udah semuanya? Udah dibuka? Udah diisi? Belum kok, belum. Oke, halaman 27 ya, diisi di situ. Buka halaman 27. Ibu, ini gimana Bu isinya, Bu? Ya, oke. Jadi ini menjelaskan ya, orientasinya apa yang Ibu jelaskan tadi, komplikasinya apa, resolusinya apa, kodenya apa, gitu paham? Ini Bu di atasnya kok ada cerita si kancil Bu, gimana ya? Jadi cerita si kancil ini apa sih namanya ini? Jadi di garis bawahin mana orientasi, mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk komplikasi, mana yang termasuk moda, mana termasuk resolusi gitu. Jadi di garis bawahin ya. Paham? Paham. Oke. Ibu tunggu, jika sudah Ibu akan periksa. Sudah? Sudah Ibu. Oke, jika sudah, Ibu akan menunjuk di salah satu kalian ya. Silahkan Widi maju ke depan. Jelaskan. Jadi ceritanya itu kancil dan kawan buaya. Iya. Orientasi itu pada suatu hari yang terik, seekor kancil tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan. Karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Itu termasuknya apa? Orientasi kita. Selanjutnya. Komplikasinya itu saat tengah asik menyusuri hutan, ia melihat pohon timun yang sedang berbuah lebat. Sayangnya pohon itu berada di seberang sungai. Sungai itu pun dipenuhi oleh buaya-buaya besar. Mendengar ancaman tersebut, kancil tidak gentar sama sekali.
malah menjawab, tenang dulu, buaya, aku kesini membawa pesan dari sang raja hutan. Jadi jangan dulu engkau memakanku. Dengan tatapan ingin tahu, buaya-buaya itu pun penasaran dengan pesan yang dibawa oleh kancil. Raja hutan memintaku menghitung jumlah buaya di tepi sungai, karena raja ingin memberikan hadiah. Nah, sekarang panggillah teman-temanmu biar aku bisa menghitung jumlahnya, ujar kancil mencoba mengelabuinya. Oke, selanjutnya ada resolusi. Setelah kawan buaya itu berbaris, kancil lantas melompat sambil menghitung buaya. Namun ternyata itu hanya siasat cerdik si kancil agar bisa menyeberangi sungai yang dipenuhi kawan buaya. Kodanya itu kancil yang kecil dan sendirian ternyata bisa mengalahkan kawanan buaya yang besar dan kuat. Oke, tepuk tangan. Oh ya. Ya, jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas pembelajaran teks narasi. Jadi orientasi itu masih ingat, orientasi itu adalah menceritakan ada apa? Tokohnya, terus tempat, terus waktu. Kemudian komplikasi itu pengalaman, riwayat pengalaman atau kejadian yang menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh tokoh. Kemudian di sini ada resolusi. Ya, jadi resolusi, kemudian resolusi. Resolusi itu apa? Akhir cerita. Kemudian kode itu memberikan penutup atau memberikan pesan atau amanat kepada pembaca. Sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan memberikan tugas ke kalian yaitu PR. Buka halaman 28. Nanti kalian isi di situ mana yang termasuk orientasi, kode, komunikasi, resolusi. Nanti minggu depan bakal Ibu cek, oke? Oke, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja pertemuan kali ini sama Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.